Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Dr. Dudung Abdurrahman beserta Ibu Anggota DPR RI Bapak Helmi Faisal, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Barat beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Al-Mukarramin, Ulama'an al-Kiram wa Masyayikhan al-Afadil, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Kiai Haji Mustafa Agil, Kiai Muwafiq, dan juga para ulama yang lain, tamu undangan, beserta hadirin yang berbahagia. Saya sangat berbahagia hari ini bisa hadir dan meresmikan masjid yang indah ini, Masjid Syarif Abdurrahman yang dibangun oleh Jenderal Santri, ya. Nah inilah, kalaupun jenderal, kalau santri tetap saja ingat masjid itu, insya Allah. Dan menurut saya ini masjid luar biasa. Padahal Rasulullah mengatakan man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia walaupun kecil akan dibangunkan rumah di surga, Pak Kasad. Kalau ini masjidnya besar dan indah, saya kira rumah di surganya itu besar dan indah, insya Allah. Ya, ini membangun masjid ini pekerjaan Nabi, ya, dan para wali. Wali-wali itu kan memang kerjanya bangun masjid, ya, sebagai pusat tempat menyampaikan ajarannya. Oleh karena itu Indonesia ini alhamdulillah mayoritas semua mengucapkan kalimat tauhid, ucapkan la ilaha illallah. Dan menurut datanya memang negara yang paling banyak orang mengucapkan la ilaha illallah itu Indonesia. Berarti yang paling banyak nanti masuk surga itu orang Indonesia itu. Iya, karena katanya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, yang banyak mengucapkan orang Indonesia. Berarti di Indonesia itu banyak, di surga itu banyak orang Indonesianya itu. Walaupun ada yang harus melalui proses pemanggangan dulu. Karena ada maksiat, tapi insya Allah kalau tobat akan aman, langsung masuk surganya itu. Melalui masjid ini para leluhur kita memang membangun dengan pendekatan-pendekatan yang apa ya, yang mengena di hati masyarakat, baik dari arsitekturnya sehingga orang lihat masjid dengan itu tidak aneh, karena antara budaya-budaya Hindu Buddha itu dengan masjid yang dibangun itu nggak begitu. Seperti ini saya lihat di sini nih, jadi orang bukan bangunan yang aneh, bukan yang aneh-aneh. Jadi mereka masuk ke masjid enak aja, ya, karena sesuai dengan budayanya.
dan dengan cara-cara yang santun, dengan cara yang baik, sehingga mereka cepat masuknya Islam di Indonesia itu saya kira rahasianya. Jadi dengan cara kasih sayang, dengan cara rahmat. Karena memang Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat Islam itu dibangun, bangunannya, asasnya di atas hikmah dan kemaslahatan manusia. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Wa maslahatun wa rahmatun kulluha. Semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur, mana-mana sesuatu ada yang keluar dari keadilan ketidakadilan kepada ketidakadilan. Wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kesantunan kepada permusuhan, kebencian. Wa minal maslahati ilal mafsada, dari maslahat kepada mafsada, kerusakan. Wa minal hikmati ilal abad, dan dari hikmah kepada main-main. Falaisat minas syariah, itu bukan syariah itu. Itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan di syariahkan, ya diidkhal, dimasukkan dalam syariah dengan takwil di syariah. Tapi kalau itu kebencian, permusuhan, kerusakan, ketidakadilan, itu bukan syariah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi, dan sebagai hikmah yang menunjukkan kebenaran Allah dan kepada Rasulnya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama, para wali, para junjungan kita terdahulu dalam mereka membangun umat ini melalui masjid-masjid. Dan sebagian masjid itu kemudian berkembang menjadi pesantren-pesantren yang terus dikembangkan sebagai pusat-pusat peradaban. Karena itu saya harapkan juga masjid ini menjadi salah satu pusat peradaban, pembangunan peradaban Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tadi. Dan saya minta bangun masjid ini jangan seperti membangun membangun tempat orang membawa orang meninggal itu apa? Keranda. Jangan sampai kayak orang membangun keranda. Membangunnya mau, tapi begitu jadi nggak ada yang mau masuk. Ditawarin nggak ada yang mau masuk. Jadi jangan seperti masjid kayak membangun keranda. Karena itu mari masjid ini dimakmurkan, ya, diramaikan, dan juga bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pembinaan, yaitu pembangunan peradaban Islam. Itu yang dilakukan, Pak. Sehingga terbangunlah peradaban Islam dulu di Indonesia, dan kemudian dirusak oleh Belanda satu-satu. Karena itu peradaban Islam yang murni, yang sesuai diajarkan oleh para wali 9 itu kita bangun lagi, kita hidupkan lagi di masjid-masjid maupun di pesantren-pesantren. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, hadirin sekalian. Akhirnya ya saya turut senang melihat arsitektur kearifan lokal khas Cirebon pada bangunan masjid. Semoga masjid ini yang indah ini menjadi pemancar kesejukan, kedamaian, kemajuan bagi seluruh rakyat Cirebon khususnya dan bagi Nusantara pada umumnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
Masjid Syarif Abdurrahman saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, akan kita saksikan bersama penandatanganan prasasti peresmian Masjid Syarif Abdurrahman oleh Wakil Presiden Republik Indonesia